Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Darussalam 1 Kalipuro, khususnya siswa-siswi kelas 6. Alhamdulillah, pada saat ini kita ketemu kembali, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niatan kita dalam rangka untuk menuntut ilmu selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalatuhu wa salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama pada saat ini kita akan belajar bersama, yaitu pelajaran aswaja. Yang dimana kemarin kita sudah sedikitnya mengenal tentang istighosah, kemudian pengertian istighosah serta bacaan istighosah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara bersama, mendengarkan bersama tentang perjuangan Nahdlatul Ulama atau perjuangan NU, di mana perjuangan Nahdlatul Ulama ini sangat bermanfaat sekali. Artinya jasa-jasa NU ini kepada negara ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama mengikuti dari apa yang akan Bapak sampaikan pada pelajaran aswaja kali ini. Anak-anakku sekalian, pendidikan keilmuan merupakan kebutuhan mutlak. Jadi keilmuan itu merupakan kebutuhan mutlak bagi seluruh umat manusia yang ingin meningkatkan diri dalam segala bidang kehidupan. Bahkan menurut ajaran Islam, anak-anakku sekalian, pendidikan dan keilmuan adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan pada sepanjang masa. Nah, dalam hal inilah Nahdlatul Ulama selalu meningkatkan usaha-usaha dalam bidang pendidikan dan keilmuan. Karena ilmu pengetahuan sangat penting dan merupakan kewajiban bagi semua umat muslim yang harus memiliki ilmu ataupun belajar ilmu. Anak-anak sekalian, mungkin kalian masih ingat ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Mungkin kalian dulu sudah pernah mendengar, bahkan mungkin hafal dengan hadis ini. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyinya utlubul ilma, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya carilah ilmu pengetahuan itu mulai dari ayunan ibumu, ya, dari ayunan ibumu sampai liang lahat, atau kalian besok akan meninggal. Nah, ini begitu pentingnya ilmu, sehingga di dalam hadis-hadis itu dijelaskan bahwasanya kalian ini wajib untuk menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu mulai kamu dari ayunan ibumu. Artinya dari ayunan itu bagaimana? Ketika kamu masih kecil, masih digendong ibu, ya, sampai kamu besok, istilah orang itu sampai liang lahat. Kalau sebelum meninggal, manusia itu pasti masih wajib untuk menuntut ilmu. Nah, dengan wajibnya menuntut ilmu, maka landasan dasarnya di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, ya, ayat 11,
yang bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman, ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi artinya anak-anakku sekalian, dengan adanya kamu menuntut ilmu, kemudian kamu punya ilmu, maka sesuai dengan ayat Al-Quran itu tadi, maka suatu saat derajatmu akan diangkat oleh Allah dengan ilmu yang kamu miliki. Pasti itu sudah. Jadi kalian jangan mustahil lagi. Kalau kamu itu pinter, kalau kamu itu punya ilmu, pasti akan diangkat derajatmu oleh Allah. Kamu sekolah di madrasah ini, tujuan kalian sekolah di madrasah ini bukan semata-mata kamu besok mau jadi apa, mau bekerja apa, kepingin jadi apa, tidak. Tetapi niatan pertama kalian adalah menuntut ilmu. Nah, dengan ilmu inilah nanti kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kamu nanti akan dijadikan apa. Soalnya yang punya cita-cita kepengen jadi polisi, kepengen jadi tentara, kepengen jadi guru, kepengen jadi dokter dan sebagainya, maka tuntutlah ilmu apa yang kamu inginkan tersebut. Anak-anakku sekalian, dari sinilah Nahdlatul Ulama ataupun NU ini menempatkan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu program utama. Nahdlatul Ulama menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan pesantren dan madrasah sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kamu jangan berkecil hati, jangan dianggap sekolah madrasah tidak ada apa-apanya. Jangan menganggap sekolah madrasah tidak bisa jadi tentara ataupun yang lainnya. Tidak. Allah itu maha adil. Dengan ilmu yang kamu miliki, yakin apa yang menjadi cita-cita kamu itu akan tercapai, anak-anakku sekalian. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, yang akan Bapak sampaikan ini yang berkaitan dengan perjuangan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan. Perjuangan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan ada 3 jalur, ya. Ada 3 jalur utama pendidikan dalam wadah organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang 3 itu? Jadi 3 jalur utama pendidikan dalam wadah Nahdlatul Ulama itu ada 3. Apa 3 itu? Yang pertama pondok pesantren, ya, pondok pesantren. Yang kedua madrasah. Sedangkan yang ketiga adalah sekolah. Anak-anakku sekalian, madrasah itu sebetulnya bahasa Arab. Madrasah itu bahasa Arab, artinya sekolahan. Ibtidaiyah itu artinya dasar. Sehingga kalau yang mendirikan pada zaman dulu itu madrasah itu para kiai, para ulama, sehingga sekolahan waktu itu dinamakan madrasah. Hakikatnya sama sebetulnya dengan sekolah pemerintah yang notabene itu seperti SD. SD itu sekolah dasar. Kita di bahasa Arab kan madrasah ibtidaiyah artinya sama, sekolah dasar. Madrasah itu artinya sekolahan, ibtidaiyah itu artinya dasar. Jadi sekolah dasar sama. Nah, itulah pinternya para ulama dulu supaya kalian dalam mengenal sebuah sekolah yang didirikan oleh para kiai, para ulama,
maka nama yang dimuat adalah disesuaikan dengan pendiri daripada sekolah tersebut. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, kalian jangan berkecil hati. Kalian yang sekolah di madrasah, jangan takut besok mau jadi apa. Yang jelas selama ilmu itu kamu miliki, maka pasti akan diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Pesantren itu anak-anakku sekalian adalah sebuah lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Yang paling awal berdiri itu adalah pondok pesantren. Awal berdiri pondok pesantren. Nah, pesantren ini memiliki cita-cita dan keistimewaan tersendiri. Nah, ini pesantren yang dikelola oleh para ulama ini telah memberikan jasa yang sangat besar dalam mencetak kader-kader ulama-ulama, khususnya ulama-ulama yang ada di Indonesia. Terlebih-lebih tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan kader-kader pemimpin bangsa. Ini mereka semuanya cetakan-cetakan pondok pesantren. Kalian mungkin ingat Bupati Banyuwangi yang sekarang, yang kemarin, yang sekarang sudah digantikan oleh Bu Ipuk namanya. Kalau sebelumnya itu Pak Anas, ya. Pak Anas itu lulusan madrasah, pondok, kemudian jadi DPR, kemudian jadi Bupati Banyuwangi. Ini menandakan kalau siswa madrasah itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, Nahdlatul Ulama untuk melayani dan mengkoordinasikan pesantren-pesantren agar dapat meningkatkan peranannya dalam mencerdaskan bangsa, maka Nahdlatul Ulama membentuk ikatan pondok pesantren pada waktu itu, ya, membentuk ikatan pondok pesantren pada waktu itu yang dinamakan Rabitatul Ma'hadil Islamiyah, atau di dalam buku itu ada singkatannya itu RMI namanya, ya, Rabitatul Ma'hadil Islamiyah. Nah, apa itu RMI? Ya, tentunya Rabitatul Ma'hadil Islamiyah ini yang beranggotakan ribuan, ya, anggotanya ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia dan lembaga serta pendidikan ma'arif Nahdlatul Ulama yang tugas pokoknya untuk membina dan mengembangkan madrasah dan sekolah yang didirikan oleh warga Nahdlatul Ulama. Jadi anak-anakku sekalian, NU itu membentuk RMI, artinya Rabitatul Ma'hadil Islamiyah, dengan suatu tujuan untuk membina, ya, dan mengembangkan madrasah dan sekolah yang didirikan oleh warga Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga yaitu madrasah. Nahdlatul Ulama mendirikan madrasah namanya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Para ulama, para kiai ini mendirikan madrasah sebagai pengembangan dari pesantren, ya, dari pesantren. Maka Nahdlatul Ulama ini berinisiatif untuk mendirikan madrasah, kemudian berdirilah madrasah-madrasah yang dikelola oleh warga Nahdlatul Ulama, mulai dari Raudhatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, sampai pada perguruan tinggi agama Islam. Anak-anak sekalian, pada mulanya mata pelajaran yang diajarkan di madrasah itu hanya terbatas pada bidang agama, ya, yang meliputi Al-Quran, hadis, akidah, fikih, bahasa Arab, tarikh Islam. Nah, kemudian akan tetapi dalam perkembangan berikutnya
Di madrasah juga diajarkan materi pelajaran umum seperti layaknya pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah-sekolah umum yang notabene yang didirikan oleh pemerintah. Jadi kalian tidak usah khawatir, madrasah itu artinya sekolah plus bagi kamu. Agamanya oke, juga umumnya juga oke. Kemudian yang terakhir nih saya sampaikan, ada istilah sekolah umum, ya. Ada istilah sekolah umum. Jadi Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama itu juga mendirikan sekolah-sekolah umum, ya. Jadi tidak hanya sekolah agama, tidak hanya pesantren, tapi mendirikan sekolah-sekolah umum, mulai dari taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, yang kemudian sekolah kejuruan sampai pada perguruan tinggi. Anak-anakku sekalian, itu merupakan langkah Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan, sehingga jalur-jalur yang dilalui oleh Nahdlatul Ulama dari 3 jalur utama tersebut, pondok pesantren, madrasah, dan sekolah, itu merupakan tanggung jawab daripada Nahdlatul Ulama. Kemudian anak-anak sekalian, di samping Nahdlatul Ulama bergerak di bidang pendidikan, juga bergerak di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Di bidang sosial kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama ini mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan dalam berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Anak-anak sekalian, untuk sementara itu yang bisa Bapak sampaikan. Selebihnya tolong nanti dipelajari di buku kalian kelanjutan daripada bidang ekonomi dan kesejahteraan pada tugas-tugas daripada Nahdlatul Ulama. Kiranya hanya itu anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan pelajaran Aswaja pada pagi ini ada hikmah dan manfaatnya, terutama apa yang disampaikan tadi, yaitu mengenai gerakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan. Terima kasih anak-anak sekalian, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Mudah-mudahan di musim corona ini kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu anjuran dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.